Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanahaya Belfarosela dengan NIM 230213100041 dari kelas 2351B KPI 2023 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya dari podcast Prilly Latukonsina dan Mary Riana. Sebelum saya menyampaikan analisis saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah di mana interaksi antara komunikator dan komunikan, di mana komunikator menyampaikan sebuah pesan agar pesan tersebut sampai ke komunikan dan terjadilah timbal balik antara komunikator dan komunikan. Itulah pengertian dari komunikasi interpersonal. Kita dapat menuntun langkahmu menggapai asa. Masih di The Mary Riana Show, muda dan berkarya, dan masih bersama saya Prilly Latukonsina. Halo. Hai. Selalu senang nih kalau ngomong sama Prilly karena bisa tertular aura positifnya, ceria. Aku juga tertular loh. Sama-sama ya, karena emang energi itu bisa ditularkan ya. Semoga yang nonton, yang mendengarkan pun juga bisa tertularkan. Jadi energi senyum positifnya sekarang nontoninnya. Oke, nah sekarang tadi kan Prilly udah cerita mendapat begitu banyak rezeki di usia muda. Waktu itu sebenarnya masih SMA. Iya, SMA. Udah dapat ada tawaran sinetron, terus bahkan setelah itu pun juga harus stripping untuk GGS ya, 2 tahun. 2 tahun. Itu stripping itu benar-benar setiap hari harus ada di sana dan Setiap syuting. hari, bahkan nginep di sana. nginep di sana. Jadi di sana tuh udah kayak rumah sendiri, bawa kasur sendiri, bawa kulkas sendiri, Oh iya. bawa TV sendiri buat kita kalau bosen nunggu kita nonton DVD. Jadi benar-benar saking menghabiskan waktu tuh 24 jam di sana. Dan benar-benar nggak ada waktu untuk Nggak jalan-jalan, ada. untuk keluar, untuk hangout. Nggak ada, jadi kalau ke mall norak ya. Pas tripping itu terus tiba-tiba ada waktu terus kita ke mall kayak ya ampun akhirnya nginjek mall lagi. bahkan kadang-kadang juga kalau sakit pun juga nggak bisa ke Iya, dokter. aku pernah sakit tipes waktu itu. Dokter menyarankan aku istirahat 2 minggu bed rest kan kalau tipes. Tapi aku nggak bisa meninggalkan tanggung jawab aku karena skenario stripping kan keluarnya dadakan ya dan nggak bisa dirubah dadakan juga. Jadinya aku tetap syuting rawat jalan. Walaupun sakit tipes, Sakit tipes. syuting tetap jalan. Tetap, jadi syutingnya sambil duduk, kameranya ngambilnya cuma kepala aja, jadi close up aja. Jadi orang nggak tahu kalau aku sebenarnya duduk. Sebenarnya aku duduk karena nggak kuat berdiri kan. Iya, wow. Ini wanita-wanita kuat ya. Yes, Yeay. strong. Tapi aku selalu salut dengan wanita kuat, apalagi kalau masih muda ya. Karena jadi wanita tuh kita nggak boleh cengeng, nggak boleh mudah ngeluh, nggak boleh dikit-dikit Iya, gitu harus harus mematahkan stereotip. Namanya juga cewek. Ya kasihan lah cewek lemah. Kita harus bisa mengganti stereotip itu ya. Betul, bahwa kita tangguh, kita kuat, kita bisa Independen. tapi tetap harus jaga kesehatan juga. Iya bener ya. sih. Nah, Dari video tersebut terdapat percakapan antara Prilly Latukonsina dan Mary Riana yang di sini terdapat model komunikasi interaktif karena di sini Prilly dapat menjawab pesan dari Mary Riana mulai dari saling sapa, pertanyaan, bertanya kemudian dijawab sehingga menimbulkan feedback antara komunikator dan komunikan yang dimana komunikator menyampaikan pesan lalu komunikan dapat menerjemahkannya agar timbul efek yang diinginkan. dan bukan hanya kuat dari segi fisiknya, mentalnya, tapi juga pikirannya. Terus mencari ilmu, itu juga yang selalu dilakukan oleh Prilly. Iya, masih Dan- kuliah. Apa yang membuat kamu pengen duduk di bangku kuliah lagi? Mungkin karena aku memang suka belajar. Aku dari SMA itu jarang banget main, bahkan temennya tuh dikit karena aku banyak lesnya gitu, les matematika, les bimbel, les nyanyi. Jadi aku tuh senang belajar dan aku ngerasa kayak menurut aku ilmu itu adalah harta yang gak akan habis. Jadi daripada hanya mencari uang tapi juga mencari ilmu juga penting karena itu harta yang akan terus stay di kepala kita, yang akan bisa kita
manfaatkan kapanpun walaupun sampai kita tua gitu. Uang bisa habis tapi kalau ilmu nggak bisa habis, makanya aku memutuskan untuk kuliah lagi gitu. Dan mengambil jurusan PR. Kenapa begitu? Dari video ini terdapat Prilly Latukonsina dan Mary Riana melakukan beberapa prinsip dalam komunikasi interpersonal, yaitu melibatkan etika dan makna, di mana di sini Mary Riana memuji Prilly Latukonsina sehingga membuat Prilly nyaman dan senang sehingga komunikasinya dapat berjalan dengan baik. Etika Mary Riana ketika bertanya ke Prilly Latukonsina dengan lemah lembut tentang perkuliahannya membuat Prilly nyaman dan menjawab dengan lembut juga. Di sini juga terdapat etika makna yang terdapat pada percakapan mereka berdua. Jurusan PR. Beda banget ya dari dokter ke PR. Tapi lebih cocok sih, maksudnya kamu kayak orangnya very people relationship, ya kan? Karena aku ngerasa jurusan PR tuh bisa kemana-mana dan masih relatable sama profesi aku sebagai public figure. Karena sebagai public figure kan aku harus face people from different segmentation. Kayak kalau kita jadi artis kita harus menghadapi orang dari berbagai segmentasi yang berbeda, dan di PR kita pelajari itu. Jadi masih relatable banget sama profesi aku gitu. Merasa ada treatment khusus nggak sih? Maksudnya kan ketika kamu pas kuliah orang udah tahu dong, wow gila aku satu kampus sama Prilly, Prilly mau kuliah gitu kan, dan apakah itu menjadi kesulitan buat kamu karena ya kamu tadinya mau kesana mau kuliah kan, tapi kan jadi sorotan. Aku sih ngerasa juga. kayak aduh gimana ya, di expect apa ya sama orang lain, aku ke kampus dikiranya mungkin yang kayak gimana gitu kan, padahal aku sebenarnya biasa aja, aku juga sama mereka pengen menuntut ilmu juga. Tapi ya akhirnya aku cuek aja. Aku juga di saat aku injekin kaki aku ke kampus, aku bilang ke diri aku bukan Prilly Latukonsina yang sebagai artis atau punya berapa followers di Instagram, tapi aku Prilly Latukonsina sebagai mahasiswa, sama seperti yang lain ingin menimba ilmu juga. Jadi akhirnya biasa aja, bisa get along sama yang lain juga, dan ya akhirnya bisa punya temen di kampus juga gitu. Karena kamu orang rendah hati sih, mau bergaul dengan siapa aja. I mean, you are so humble, which is something yang menurut saya sangat jarang atau mungkin sedikit dimiliki oleh para public figure yang masih muda, yang kadang-kadang mungkin ketika ketika karakter atau attitude-nya belum matang, ya mungkin dia akan they will treat people differently because of their status, because of the numbers of followers and the rest of the things. I cannot be like that, karena kan kita nggak pernah tahu masa depan orang itu seperti apa. Jadi ya terlepas dari hal itu, kita juga harus respect people. Itu yang selalu diajarkan sama papa mama aku, karena kunci kita menjadi orang sukses adalah gimana kita bisa men-treat people right gitu. Betul. Aku selalu bilang sih Prilly, maksudnya seringkali kalau kita tuh merasa kayak kita di atas gitu kan, terus kita ngelihat bahwa orang-orang di bawah tuh kayak kecil, tapi sebenarnya dia sendiri nggak sadar bahwa orang yang di bawah pun lagi ngelihat dia di atas pun juga kelihatannya kecil gitu. Ya, betul. Jadi it depends on ya dimanapun posisi kamu, ya kamu harus kita harus bisa men-treat other people equally lah. Dan aku selalu bilang kayak apa yang kita punya di luar itu pasti pas nanti kita tua akan hilang. Kayak kecantikan nanti pas kita udah nenek-nenek juga akan hilang. Badan tapi kayaknya kalau udah tua nenek-nenek tetap cantik deh enggak. Badan bagus akan hilang, tapi gimana kita bisa men-treat people itu orang akan selalu ingat gitu. Jadi kayak investasinya tuh dari kita gimana bisa memperlakukan orang lain gitu. Dari video ini terdapat Mary Riana menciptakan komunikasi interpersonal yang baik, yakni ramah dengan caranya tersebut membuat agar Prilly Latukonsina terbuka dan mau menjawab pertanyaannya. Dan Mary Riana di sini juga memberikan perhatiannya kepada Prilly. Dan dari sinilah karena adanya trust atau kepercayaan dari Mary Riana kepada Prilly Latukonsina sehingga menimbulkan kenyamanan antara mereka berdua. Selalu senang kalau ngobrol-ngobrol dengan orang yang sepikiran dan sefrekuensi ya. Senang banget. Terus gimana kamu bagi waktunya nih? Kan nah itu yang susah. Syuting tetap kan, maksudnya masih ada syuting juga. Jadi waktu kuliah itu masih syuting film hororku Danur. Jadi aku negosiasi sih sama production house-nya. Jadi syutingnya setelah pulang kuliah atau di saat ada syuting di luar kota pas lagi libur semester. Jadi aku bisa tetap mengerjakan tugas, masih bisa tetap kuliah karena kan absen juga, tapi masih bisa syuting. Jadi gimana kita bisa negosiasi aja sama production house-nya. Kalau kuliah kan nggak bisa dinegosiasi nih. Betul. Karena udah ada kelas-kelasnya. Jadi kita harus carilah orang yang bisa mengerti dan
bisa memberikan kita kesempatan untuk melakukan dua-duanya, dan alhamdulillah production house-nya mengerti dan akhirnya oke, kita bisa atur waktunya gitu. Tapi ya konsekuensinya kita harus on time juga di lokasi, benar-benar keluar kampus itu langsung berangkat ke lokasi syuting. Dan waktu di semester 2 sih aku komit pengen fokus di kuliah karena aku menjadi ketua di 4 project. Wow, jadi ini kuliahnya bukan hanya kuliah udah pokoknya asal belajar sendiri aja, tapi juga ikut aktivitas organisasi. Jadi memang ada project, kita ujiannya itu kan project. Nah, aku dipilih menjadi ketuanya. Jadi kalau jadi ketua itu kan aku harus gimana ya, harus punya leadership yang bagus untuk bisa membuat grup aku ini menjadi grup yang terbaik gitu. Apalagi aku juga orangnya ambisius, kayak ayo kita dipercaya untuk mengerjakan project ini, kita harus menjadi yang terbaik gitu. Dan akhirnya aku berkomitmen sama manajerku untuk tidak terima pekerjaan apapun dulu karena aku ingin fokus di proyek kampusku gitu. Karena aku udah dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua, berarti aku harus menjadi ketua yang baik juga untuk mereka gitu. Wow, dan berhasil dengan sangat baik. Berhasil, jadi proyek aku itu mendapatkan penghargaan di kampus sebagai favorite PR program. Wow. Ya, jadi itu udah achievement yang kayak itu tahun lalu ya, 2018 kemarin? Iya, 2018 project yang aku kerjakan itu mendapatkan favorite PR program, dan teaternya aku dapat best lead female actress. Wow, jadi kayak bersyukur banget, jadi di kampus juga bisa meninggalkan prestasi. dan itu ditunjukkan bahwa ketika orang sukses, dan sukses itu bukan kebetulan, berarti itu bisa diduplikat. Dalam arti ya bukan hanya sukses di karir aja, sukses di pendidikan pun juga ya, because you have the formula. Karena dasarnya memang kerja keras dan nggak boleh nyerah sih itu. Kerja keras dan harus taking everything seriously. Jadi kita nggak boleh kayak kuliah biar dapat ijazah aja, itu nggak boleh kayak gitu. Kuliah untuk mendapatkan ilmu, untuk menjadi yang terbaik dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi juga gitu. Tapi apakah kamu memang orangnya? Tak hanya itu, timbullah self-disclosure atau keterbukaan diri dari Prilly Latukonsina karena merasa jiwa yang dekat dengan Mary Riana. Dan di sini juga Prilly Latukonsina begitu leluasa berekspresi sehingga menyampaikan gagasan dengan perasaan yang bebas dan senang. Ambitious banget dan dan kayaknya kayak goal getter gitu. Kayak that's it, kalau ini yang aku mau ya harus do my best gitu. Iya, aku kayak gitu orangnya. Itu bisa menjadi kelebihan dan kekurangan at the same time, karena kadang kita nggak bisa mengharap orang lain kayak kita. Kayak misalnya aku memimpin grup aku di kampus, aku ambisius banget, tapi aku juga kadang harus memikirkan orang lain belum tentu bisa ngikutin speed aku gitu. Jadi kadang aku harus mungkin mereka beda pandangannya, jadi aku harus pelan-pelan ngasih taunya, nggak bisa yang in a rush banget dan nggak bisa yang menuntut semua orang harus bisa kayak aku. Jadi sometimes itu kekurangan, dan sometimes akhirnya kadang di mata orang tuh you're too ambitious, calm down gitu. Kadang teman-teman aku suka kayak gitu, tapi aku suka bilang I don't mean to be rude, but I want our group to be the best of the best gitu, untuk yang terbaik juga. And this is my leadership gitu. Ini cara aku memimpin grup ini seperti ini. Jadi ya, ayo kita harus kerja keras lagi, tambahin lagi speednya. Jadi bisa jadi kekurangan tapi kelebihan juga. Jadi gimana kita ngelihatnya sih. Cuma kalau untuk diri aku sendiri itu kelebihan buat aku, karena ambisi aku jadinya bisa menjadi yang terbaik gitu. Dan itu kan karena kita juga punya passion terhadap itu kan, because we are passionate about it, makanya kita juga jadi kayak berambisi dan we always want to do our best. Dan kalau memang itu juga sudah sesuatu yang kita cintai, pasti kan selalu kepikiran. Mungkin kamu kalau pas lagi syuting pun juga kepikiran tentang tugas-tugas proyeknya. Iya, itu pasti banget, kan? Itu pasti banget. Dan goalsnya kan bukan cuma biar nilainya A nih, biar GPA-nya bagus, tapi gimana project itu bisa bermanfaat untuk orang lain kan. Karena project yang aku jalanin juga masih berbau budaya Indonesia. Jadi kayak ini bukan masalah nilai aja, tapi we're the hero for our own culture. Jadi let's do this gitu. Dan akhirnya dengan kerjasama yang baik,
akhirnya bisa tercapai. tercapai. Yeay. Video tersebut terdapat komunikasi interpersonal yang sangat berjalan dengan baik karena Prilly Latukonsina mampu memberikan pesan dan Prilly Latukonsina juga menggunakan komunikasi verbal atau bahasa yang baik dalam penyampaiannya. Di sini Prilly Latukonsina juga menggunakan komunikasi nonverbal di mana ketika Prilly menyampaikan pesan, Prilly menggerakkan tangannya dan di sini timbullah koneksi dalam komunikasi, yaitu termasuk ciri dari komunikasi nonverbal yang tadi di mana Prilly menggerakkan tangannya yang menimbulkan makna kenyamanannya dalam memberikan efek kepada Mary Riana sebagai komunikator dan juga para language dalam bertutur voice break yang komunikasi antara Prilly Latukonsina dan Mary Riana dapat berjalan dengan baik karena adanya keunikan yang terjadi yakni afeksi, yaitu kasih sayang saling membutuhkan yang telah nampak dalam video podcast tadi, dan adanya inklusif atau rasa saling bagian rasa memiliki dan terdapat dalam video tadi juga kontrol saling mempengaruhi. Jadi tadi antara Prilly Latukonsina dan Mary Riana saling mempengaruhi, di mana Mary Riana bertanya kepada Prilly Latukonsina dan Prilly menjawab pertanyaannya dengan baik dan etika tutur kata yang baik. Tanpa adanya keunikan, komunikasi interpersonal tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat dikatakan gagal, dan komunikasi interpersonal juga harus ada kesan positif dalam penyampaian pesan dan terjadinya komunikasi interpersonal yang baik. Jadi itulah analisis dari saya tentang podcast Prilly Latukonsina dan Mary Riana. Saya harap penonton dapat memahami penyampaian saya, dan saya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata dari penyampaian di video saya yang kurang dimengerti. Terima kasih.